Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini gue sama pakai bahasa Jepang ya. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, terserah teman-teman yang nonton nih mulai dari pagi, siang atau malam ya kan. Nah, kita membahas tentang Naruto. Jadi kayak lagi trending banget ya teman-teman Jepangan ya kan. Jadi ngebahas tentang katanya Naruto meninggal. Gue juga bingung tuh. Tiba-tiba tadi pas gue sampai di office, terus salah satu temen gue nih bilang, Mas katanya Naruto meninggal. Gue jadi udah lama gak nonton gitu kan. Tapi kenapa gue ulik lagi? Jadi dulu tuh pas masih zaman kecil lah ya. Jadi sempat punya rental PS dan temen-temen di rental PS itu ngadain kayak turnamen Naruto gitu kan. Dan gue menjabat posisinya sebagai Hokage. Nah biar seru kita ngebahasnya. Jadi gue panggil teman-teman masa kecil, ya kan. Jadi di sini ada Kankuro. Mana Kankuro? Kankuro sama? Wih, Kankuro sudah datang. Kankuro sama. Terus di sini ada Rockly. Mana Rockly? Kankuro. Ada Kankuro. Sehat Kankuro ya? Alhamdulillah. Rockly, silakan Rockly. Nah, ada Rockly, terus ada Rockly udah sehat ya? Udah nggak mau kelompok lagi kan? Udah nggak mau kelompok lagi kan? Jarang-jarang ya. Sekarang udah hijrah dia. Nah, terus ada lagi Kiba Inuzuka. Kiba udah gede. Kiba anjingnya mana nih? Kiba udah gede. Ohayo, konnichiwa. Kiba anjingnya mana Kiba? Tiba anjingnya. Boleh teman-teman. Harap gitu. Boleh. Terus ada Choji. Chojinya udah sekarang gemukan apa kurus nih? Udah belum. Nggak gending jadi. Oh iya. Sayapnya. Udah cukup ya? Ini aja ya? Oh iya, udah. Satu dong. Oh, yang satu lagi. Siapa? Ini siapa nih? Ini Naruto. Oh iya. Oh iya. Oh, Hamaru. Iya. Larias kayak gini ya. Jadi teman-teman, ini saudara-saudara gua, adik-adik gua dan dulu itu jadi kita sering main apa ya? Naruto ya. Iya. Sebenarnya nggak cuma Naruto doang sih, kita main juga kayak Dynasty Warrior kita main, Basara main, bahkan Hardcase tuh main. Smackdown ya kan? Iya, berantem aja gitu. Nah, jadi ngebahas soal Naruto, jadi itu kenapa tadi gue suka teman-teman ini dengan nama karakter Naruto. Jadi mereka punya tipenya masing-masing, punya juga masing-masing saat di rental PS gua saat itu kan. Jadi itu bos rental, goes to apa ya? Bos rental goes to miliarder gitu kan. Amin. Jadi kok bisa kumpul lagi gitu kan. Jadi mungkin gini, dulu kan gue nyewain rental gitu kan. Nah teman-teman ini dulu yang teman-teman yang sering main juga lah, sering-sering nyewa PS juga di tempat gue. Dan itu saat itu mungkin kita nggak ada tuh ngebahas soal agama, nggak ada, bahas soal kajian nggak ada. Jadi yang kita tahu saat masih kecil ya kita main-main aja. Dan nggak ada pikiran-pikiran nanti kalau gede bakal jadi apa ya. Pokoknya kalau gede nanti gue jadi ninja gitu. Siap gitu ya. Pokoknya kayak gitu aja ya. Belum ada kepikiran ini, jadi kayak ini jadi sebenarnya namanya Eko, ini Wahyu, ini Repi, ini ada Danang dan ada Tera. Nah Eko sama si Tera itu udah nikah. Mungkin kalau dulu pas masih ngerental kan nggak ada kepikiran buat pikiran nikah kan? Iya. Kayaknya masih jauh banget gitu. Jauh. Coji nikah sama siapa kan lu nggak tahu ya kan? Iya. Belum nikah kan Juji? Udah, jadi udah nikah. Yang Yang belum justru si Rockly belum nikah. Tapi dia udah nikah kan? Jadi pola pikir saat dulu masih kecil sampai sekarang besar mungkin beranjak itu beda lah. Nah kenapa gue ngajak teman-teman jadi mungkin kita sama-sama sharing dari kita kecil secara singkat sampai kita sekarang bisa ketemunya gimana sih gitu. Jadi coba gue mau tanya dulu dari teman-teman mungkin gue tanya terserah siapa aja mau jawab. Bentar giliran gitu kan. Hal apa sih yang ketika teman-teman dulu rasakan pas masih kecil gitu kan, seru bareng tanpa harusnya kan. Kalau sekarang nih kita lihat nih anak-anak kecil tuh udah pada main gadget kan. Mungkin kalau dulu di kita masih lah, kita main PS, tapi kan kalau kadang Sabtu minggunya atau sore main bola ya kan, petak umpet, polisi-polisian gitu kan, masih ada main-main di lapangan tuh masih ada. Nggak ada yang main gadget-gadget terus kan. Nah sekarang kan kita jadi kayak nge-rewind sedikit, dulu tuh permainan apa sih yang paling seru dan kenapa sih itu seru gitu loh. Coba kata Hotel. Apa ya? Main bola kali ya, bola tiap sore ya seru. Terus Iya.
Ini apa? BT7. Oh iya, BT7. paling seru. BT7. Ntar yang ditendang jaga, kalau yang tendang jaga terus marah ya kan? Iya. Ngambek pulang ya kan? Sekolah gitu pulang. Diumpetin satu, bitanya nangis. Parah itu. Siapa? Diumpetin satu. Parah itu. Jadi cuma dari situ ya tetap banyak keseruan sih. Bahkan kan kayak main benteng-bentengan gitu kan. Jadi mungkin kalau gue dulu ada partnernya tuh, dulu ada Doni, terus ada Anwar, ada Rijal juga, cuma sedikit lost contact, udah nggak terlalu sering kontak-kontakan. Cuma kalau sama si Anwar masih beberapa kali sih kontak-kontakan. Nah ini enggak, teman-teman gue ini, adik-adik gue lebih deketnya itu karena main PS sih sebenarnya. Kayak gitu. Dan tapi setelah itu udah kita lost doll. Sama sekali lost doll. Lost doll kayak bener-bener kayak Naruto Shippuden berarti. Iya, beda udah beda jalan ini. Iya. Jalan ninja. Iya, jadi gua kemana tiba-tiba muncul lagi di sini gitu kan. Cuma sejarah singkat dulu pas masih kecil gitu kan. Gua kan ngeliat teman-teman kan di sini masih kompak nih kan. Alhamdulillah. Dari kecilnya kan main PES misalnya bareng nih, terus main bola bareng. Tapi sampai sekarang bisa ketemu lagi. Karena kan kayak di sini pun kan gua panggil satu-satu lah. Itu kan atas izin Allah, lewat teman-teman kan kumpul semua sekarang jadi ada 5 orang. Nah 5 orang tuh bisa satu lagi di sini. Itu kan semua atas izin Allah kan. Nah tapi dari teman-teman sendiri apa sih yang bisa bikin kalian tuh ngeklop gitu loh, bisa tetap ya udah main bareng dari kecil sampai tua gitu kan. Bahkan mungkin dulu kan bahkan ada yang udah nikah, pasti tahu kan sejarah-sejarahnya tuh kayak gimana gitu. Itu kenapa bisa klop gitu loh. Wahyu. Apaan? Dia saksi sejarahnya ini. Semua ya, semua. Iya. Saya berawal dari tempat dia semua. Iya. Oh gitu. Kenapa tuh? Base campnya, base camp. Gimana ya, dari teman-teman juga kan emang rumah bukan lega sih, maksudnya cukup lah buat anak-anak nongkrong. Dan enak juga jadi kumpulnya karena tengah-tengah dari rumah-rumah mereka semua gitu. Pas udah gede juga udah mulai mikir kalau kerja tuh awalnya bakal mecah kita nih. Iya. Nah, Berarti gak usah kerja tuh ya? Iya, kayaknya salah gitu. Jadi gimana? pas kita ngumpul bareng, kita mutusin sesibuk apapun kita kerja atau ada kegiatan, yang penting ngumpul. Malam minggu, malam apa kita Intinya tungguin. menjalin silaturahmi seperti itu. Berarti makan gak makan tapi kumpul. Makan Iya. Kalau makan kaca Tetap aja. Kita nggak ada kopi. kopi. Karena emang nggak ada lagi temennya ini doang. Ya, karena kan beda kan. Kita kan tinggal tuh kita RT 4 ya. Jadi Eko sama Dana RW 3 saat itu RW 3. Tapi enggak jauh dan mungkin ruang lingkup kita itu apa ya? Masih satu, kita nggak kompleks sih, tapi apa ya, deket lah. Jadi nggak terlalu jauh kayaknya gitu kan. Dan masih bisa saling kontak-kontakan. Kalau dulu mungkin kayak misalkan main bola ngumpul dengan satu lapangan ya kan, atau di pos ya kan. Nah kurang satu orang. Kalau sekarang mungkin mager. Telepon, kalau nggak chat dibalas di telepon ya kan. Kalau dulu kan zaman dulu nggak ada itu kan, belum ada megang HP. Jadi samperin si Wahyu kayak gitu kan. Beda banget nggak kalau sekarang kan. Jauh. Lu di mana? Ini. Lama gitu kan. Itu susah. Sesuatu yang nggak bisa kita balik lagi ke zaman yang dulu gitu kan. Nah, sampai di situ yuk, kan akhirnya kan tetap tuh teman-teman ngejaga tempatnya Wahyu gitu kan, tetap main bareng. Terus ada nggak sih yang kalian masih lakukan yang dulu dari kecil sampai sekarang nih, ada nggak? Apa ya, kalau dari kecil Kalau main PES sudah mungkin nggak? saya sedang enggak. Oh, Mobile Legends kayak ini. Nah, kalau ini kan baru Mas. Oh, baru. Oke. Kita gelutin, cuman emang orangnya sama Mas. Terus apa tuh? Kartu mas. Kartu. Iya, Nggak putus itu. Benar itu. Remi. Panjang umur tuh Remi. Nomor tuh. Tapi kayaknya setelah di sini bakal berubah. Iya. Remi kayaknya bakal diganti tuh. Ada Jadinya bakal ganti ke bukan hitung-hitungan angka dari kartu lagi, tapi hitung-hitungannya dari penghasilan, dari duit, dari Saffron ya kan. Insya Allah berkah tuh, lebih berkah tuh. Amin. Nah, terus kalau dari Repi, Eko atau Danang itu belum jawab nih. Jadi kepikiran nggak sih kayak misalkan, kan gua ini udah ngalamin kan. Ketika dulu gue mungkin teman-teman pantaran gue kayak Anwar, Rijal, Doni itu kan udah sama-sama berumur kan, akhirnya menjalin
menjalani apa ya kehidupannya masing-masing, terus benar-benar ya udah nggak yang kumpul lagi, nggak pernah, malah kan gue kayaknya nggak pernah kumpul lagi. Padahal kan paling kalau gue ke Depok terus ketemu sama Anwar ya udah saling say aja, nggak yang kumpul, nggak jarang lah gitu. Nah kalau kayak di teman-teman ada nggak tuh kepikiran kayaknya ntar gue bakal pisah deh sama si ini gitu, pernah ada kepikiran kayak gitu kan? Awalnya sih saya mikirnya setelah saya nikah ya, apalagi kalau udah nikah ya berkeluarga Ya, gitu, pasti punya kan ada istri kan? Pasti prioritasnya istri ya. Yap. Nah dari situ sedikit memahami istri, ini loh teman saya, ini loh teman saya ini. Nah, dari situ dikasih pemahaman dari teman-teman kita juga masih mau ngasih apa silaturahmi, jalin silaturahmi sih gitu. Jadi ya masa dilarang orang menjalin silaturahmi gitu. Tapi nggak sering cuma kadang-kadang doang. Jadi kalau lagi ada waktu sama-sama free kosong kumpul Kayak gini berarti ya? Iya, jadi ketika Hokage manggil, yuk, gua koordinat, yuk, Zat, panggil teman-teman yuk gini. Oh siap. Iya, betul. Jadi yang penting yang dari waktunya juga sih. Kadang-kadang kan waktunya bentrok, ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi ngeklopin waktunya juga kadang-kadang yang susah. Masya Allah. Tapi gimana? Adalah. Terbesit, duh, gua ntar bakal kangen banget nih buat main sama teman-teman gitu kan. Mungkin gini. Oh iya tadi yang balik lagi. Yang soal permainan mungkin kalian masih main. Kalau olahraga bisa cowok kan, futsal, bulu tangkis, main nggak? Main. Teman-teman semua main dalam satu tim. Iya. Nah, mungkin itu kan salah satu yang bikin klub teman-teman masih ada game, bukan game yang by online, bukan cuma game yang memang secara real, olahraga. Nah itu masih main di situ mungkin kan ya. Nah coba tadi kayak Repi gimana? Ya main bola karena kalau mungkin Mas Eko nggak terlalu ikut ya, maksudnya kalau dalam olahraga. Kalau ngumpul masih iya. Soalnya dulu tuh ya emang dari kecil kan pas masih main sama Mas Ian gitu kan, masih main bola yang di situ, terus belum kena futsal gitu. Habis itu udah mulai SMP, SMA, udah beda sekolah juga, jadi main futsal harus kayak bareng nih, ngadain barengan. Habis itu ya kita main ngumpul futsal sampai ikut turnamen gitu lah. Mungkin pas kayak udah sampai ikut turnamen itu kayak mungkin ngerasa lebih deket aja gitu, kayak wah ayo kita lomba punya tujuan yang sama, harus juara. Itu juga udah makin bikin kita kuat, punya satu visi yang sama, mau menang. Habis itu ya kita jalan terus jadinya, entah nanti bakal nambah orang atau orang, tapi tetap tim intinya Gini aja. Berarti lu sayang dong mas semua ya? Wah, kalau nggak ada mereka nggak olahraga. Kurang satu nggak bisa olahraga. Jadi iya kalau kayak mungkin gua sih duluan yang bukan lepas ya, kayak lebih gua bilang proses ya. Jadi kayak gue proses kan kumpul bareng, terus tiba-tiba kan emang kayak gue rental setelah gue lupa deh itu pas berapa, emang pas udah gue jual kan. Jadi emang udah nggak ada tuh ngumpul-ngumpul di rumah gue buat ngerental tuh kan. Nah terus akhirnya gue sendirilah yang proses untuk nge-up diri gue ke skala yang lebih buat gue sesuatu lebih besar lah gitu. Dengan cara apa ya, kayak gue nge-band, gue nge-dance segala macam gitu kan. Akhirnya gue apa ya, kalau anak-anak muda pikirannya kan mungkin nyari popularitas. Nah, cuma mungkin gue lupa sama teman-teman yang mungkin ya di ruang lingkup teman-teman di rumah gitu loh. Jadi akhirnya ya tidak bisa apa ya, kuat seperti kalian ini gitu kan. Nah, kalau dari dulu nih kayak misalkan game, ada gak sampai berantem gitu gara-gara di game kan? Gara-gara mungkin berebutan jagoan. Sering. Nah, kan apalagi kayaknya gue inget tuh kalau main apa ya, Basara atau Dinasti Warrior. Iya kan? Itu kan kalau gue udah pasti lah gue ngetekin jagoan pertama kan. Kita kan di rumah gue tuh. Kaset baru. Gimana? Iya, kaset baru pasti langsung nyetekin. Iya, makanya gue wah ada kaset baru nih. Sebelum gue promosiin ya kan, gue mainin dulu. Gue tadi yang paling gue suka jagoan siapa gitu kan. Ada gak sih yang sampai berantem? Itu kan jagoan gue, sampai kira gue nggak mau main lagi, sampai berantem gitu, sampai nggak mau ketemu di rental atau main bola bareng. Ada nggak sih dari kalian? Ada yang inget nggak kayak gitu? Oh saya mas. Kenapa tuh? Saya pernah pas ngerebutan hero misalkan Basara tuh yang robot. Anak kecil. Biasanya ada mas saya Mungkin sama Oji kalau nggak Kenapa? Gue lupa. Oji. Gue lupa. Benar. Kenapa? Itu di rental juga? Iya. Kenapa? Karena udah jago, terus udah level udah tinggi, diambil sama dia. Saya kecewa Iya mas. Terus gimana tuh? Mas Tayu terus sekarang udah baikan kan? Nah, alhamdulillah.
Terus tapi ada lu kalau misalnya ketemu Uji nih sering canda-canda gitu nggak? Masih mas, menjalankan silaturahmi masih tetap Aman ya? aman. Sampai main warnet ya. Sambil main warnet. Kalau gua ingatnya kan dulu kayak ini udah pernah kita bahas juga sih sebelumnya tapi bukan di konten. Kayak gue ingat kayak Repi dulu, gue bilang dia sultan nih gue bilang karena dia kalau buat dia paling banyak kayaknya. Iya, kalau ke rental. Iya kan? Parah. Pokoknya kalau sekarang mungkin dia suka nebar duit nih. Amin. Tapi ntar sekarang dipakai buat sedekah insya Allah. Amin. Kalau Rahman. oh gitu. Rahman, pemberi. Masya Allah. Masih. Kalau kayak Wahyu kan gue dulu ingetnya tuh dia suka duit gopean. Jadi kalau misalkan yuk, tuh duit gope gak? Mau mas, ayo kejar gue gitu. Jadi buat kejar-kejaran aja. Gocek mulu gua. Benar. Nah kalau Eko nih dulu gue ingetnya gini, kan main bola tuh dulu pancar Eko kan ada Eko, Tera, sama Iki kan. Iya. Nah kalau Tera sama Iki waktu itu karena megang si A kan, si Anwar tuh. Nah gue nyari waktu itu pantarannya, gue megang Eko nih, saat itu Eko gue bilang, gue inget gue bisikin ke Eko karena langsung basah waktu itu. Kok, nah mas ini gue bisikin kenapa? Ingat bola adalah teman. Siapa mas bola adalah teman gitu. Pasti tenang ya, kok kena kakinya shot gitu, nangis oke sip, gue nggak ikutan aja. Lepas tangan. Benar. Gue lepas tangan kayak gitu. Nah kalau kayak Danang nih, Danang terakhir aja orang dulu Danang objek gue yang sering gue bully gitu. Pasti. Sampai sekarang juga masih. Gak apa-apa. Jadi kalau kayak Tera tuh gue ngeliatnya apa ya, anak yang culun dulu. Iya. Gue karena ngeliat Tera tuh kayak aduh cengeng banget nih orang. Soalnya kan kalau gue tipikal orang dulu ya, kita kan belajar sharing tentang anak-anak kecil dulu gitu kan. Tapi kalau dulu bulinya nggak separah anak-anak sekarang. Iya kan? Iya. Bully-bulian sebenarnya tetap nggak boleh bully-bulian. Jahil kalau Iya, kalau jahilnya jahilin anak-anak kecil lah gitu. Kayak misalkan gue mencengin Tera tuh karena bocah cengeng banget. Jadi gue bikin nangis gitu. Nggak tau malah seru gitu. Maaf ya kan. Nah kayak cuma kan kalau anak-anak yang gue lihat dan berita sekarang kan buliannya tuh parah. Mungkin kayak satu fisik, dia tendang beneran. Terus kayak misalnya bahkan kemarin gue belum sempat baca artikel atau berita itu bahkan ada yang anak SD membunuh. Iya. Ya? Ada. Itu jadi bedanya sih anak-anak zaman dulu sama anak sekarang tuh ya kayak gitu lah kurang lebihnya. Mungkin salah satunya itu dari sosmed juga sih. Kalau dulu kan kayak kita nggak ada yang kepikiran buat buka internet, bahkan nggak ngerti lah, kita masih gaptek banget, megang HP aja masih HP poliponik. Apalagi buat nyari-nyari yang kayak gitu kan. Nah kalau Danang nih emang dulu sih, nggak tahu nih sekarang kalau kan sama gue kan balik lagi kan baru nih kan. Iya baru mas. Nah kalau sama teman-teman kan gue nggak tahu nih apakah dia bahan bulian juga. Masih Kan tetap. nggak tahu tuh. Gue ingetnya dulu gini, Nang lagi main bola nih kan, Nang sini Nang, nah mas sini gue bilang duduk terus tangannya duduk Danang kecil banget tuh, tangannya gue pegang jadi kayak drumstick. Begitu nih. Iya benar. Iya kan? Iya benar mas. Karena gue inget banget gitu, cuma nggak tahu nih kalau kayak misalkan sama lu ada nama geng nggak sih? Biasanya kan kalau ngumpul kan ada nama geng apa ada nggak sih? Pos doang sih. Lu pasti punya grup WA kan? Ya. Nah itu di grupnya ada namanya nggak? Pos. Dari kecil. Oh namanya dari kecil. Iya, dari kecil. Nah ya berarti di tim dari kecil ini apa ya ada sosok yang orang dibully nggak sih? Nah, jawab kayaknya mas. Udah tahu kan mas? Udah tahu. Nah biasanya pembuliannya tuh kayak apa gitu? Bukan bulian sih sebenarnya, kayak Ceng-cengan? dia tuh apa nih? Pelari ya. Sampaikan. Sampaikan aja udah. Menonjolkan hal konyolnya mas gitu. Kayak kita nggak mau bully. Contohnya apa? Tapi dia malah ninjau hal konyolnya kayak apa ya? Salam jalan. Kan yang songidonya bang, ya mas gitu. Gimana? Songido jadi kayak kita misalnya kita nggak pengen ngelakuin itu tuh, tapi dia ngelakuin sendiri gitu, jadi kayak kita sebenarnya itu buat nanti, Iya. tapi dia udah ngelakuin duluan, jadi kayak aneh aja gitu mas. Iya. Jadi kayak apaan sih gitu. Tapi tetap sayang kan udah. Sayang lah. Tapi Danang doang mas. Heeh. Dari kita yang dari kecil, yang dulunya kita sering ngeledekin, Iya. Danang doang yang sampai sekarang tetap ngeledekin. Kalau dulu kan kayak ada Bara atau Ibnu, iya. ngeledekan. Tapi Iya. sekarang mereka udah nggak bisa ngeledek lagi. Mereka ngeledekin lagi. Baru sih, itu udah. Cuma Danang doang nggak bisa comeback. Enggak, gua paham. Berarti Danang tuh orang yang lapang dada. Iya. Danang
Danang berpikir gini, wah gua orang dizolimi nih kan. Iya. Jadi dia mengkontaknya dengan cara doa. Benar ya? Benar. Masya Allah, ya, kan? Masya Allah. Jadi Dadang marah nah sama saya mas. oh gitu. Habis main futsal. Oh iya itu. Ini baru ya? Bener. Baru Iya, dulu kan? SMA lah. Bukan, yang berarti bukan pas zaman kayak gua masih kecil kan? Enggak. Itu gimana tuh? Itu motor nih nyala mas motor. Oh naik ya. Itu baru ingat. Motor kan biasa kalau kita iseng gas gini-gini Iya. kan. Motornya mati. Iya. Saya giniin nggak balik mas jalan. Terus? Nabrak ke jendela, dar gitu. Marah terus dia nggak main sebulan mas. 1 bulan. Sebulan tuh. Tapi dia ngomong nggak malu? Itu dosa banget itu. Diam, dia diam. Dia tongkrong aja. aja. Nggak mau apa-apa? Enggak, kita udah ayo nang, Lanang sorry nang, maaf sih gitu udah, tapi tetap nggak gubris. Masalahnya lu ngegantiin duitnya nih. Iya. Nggak ada kerusakan di situ. Iya sih. Ada baret dikit. Iya. Ada baret dikit. Enggak, abis ini ribut lagi. Diungkit lagi baru Baret dikit nih. Ingat lagi. Kalau nggak paling main bola aja mas. Main Main bola bola gimana? tuh Danang yang paling semangat. Iya. Jadi kadang kaki orang tendang sama dia mas. Berarti Dana yang nendang. Danang yang tendang, jadi kita yang kerasa ketendang. kayaknya tuh dari kecil ya dia lampiasin di lapangan. Benar. Kayaknya dia kesel gue dari dikit mulu nih main bola, tendang aja kakinya. Oh berarti lu terbesit dari Hyuga ya Nang? Iya, iya. Ini semua berantem ya Nang? Bola boleh lewat, kaki jangan lewat. Iya, bagus. Tapi lu bikin hashtag kayak gitu Nang? Jadi lu ketika lu pengen ngepost di feed Instagram ya kan, lu gambar lu terus bawahnya yang tadi lu bilang, Nah. itu bagus Nang. Keren lu Nang. Nah kalau baik lagi nih, kayak tadi dari lu semua kan udah ada yang nikah nih kan? Berarti gue nanya ke antara ke Repi, Wahyu atau si Danang. Pas pertama nikah Tera apa Eko? Tera. Tera Tera duluan. Tera. Nah ketika Tera, jangankan nikah deh, pacaran. Pasti kan ada pacaran duluan kan nih? Dari salah satu kalian nih. Nah pas pacaran itu salah satu di antara kan pernah nggak ada yang bilang wah si ini nih udah mulai punya cewek terus mulai kayaknya nggak asik nih. Ada kan kalau temen-temen kayak gitu kan? Bener nggak? Nah kan biasanya nih salah satu kayak temen sering ngumpul terus ada yang pacaran. Terus kadang tuh kalau yang baru punya pacar kan biasanya kan tiba-tiba kayak wah biasanya di kontak futsal di sini atau nongkrong gitu tiba-tiba susah tuh ada nggak siapa di antara kalian yang kayaknya paling susah kalau dia nongkrong atau memang ya udahlah cewek gue tahu kok teman-teman gue gitu. Ya udah bisa. Siapa ya? Siapa ya? Nggak ada. Kalau di kita tuh kalau pacaran berlebih paling malah dicengin mas, Iya. bukan disindir. Lu bukannya ini Siapa? malah cewek mulu Berarti, gitu paling. Tapi biasanya yang ngomong mas. Biasanya yang ngomong. Ngomongnya gimana? Biasanya yang ngomong kayak gitu. Yang kalau susah di telepon siapa sih? Itu yang tadi ngomong. HP-nya geter. Nah berarti sama tuh pas ada ketika kayak Tera duluan ya. Ketika Tera duluan yang nikah, dia tetap masih bisa nongkrong bareng gitu tetap sama. Maksudnya ya kalau kayak tadi Eko bilang benar, pas prioritas kan istri duluan kan. Iya. Nggak bisa walaupun kita udah lama dari kecil tapi tetap prioritas harus istri duluan. Nah tapi seberjalannya waktu ini sampai sekarang kayak Tera sama Eko berarti masih tetap aman ya kalau ngumpul-ngumpul bareng gitu. Ngumpul sih aman, alhamdulillah. Tapi intensitasnya aja yang Oh, iya, kurang. Bang. Jadi jarang kalau dulu kan masih free. Mungkin tiap hari bisa kumpul. Iya. Nah, sekarang batasi diri lah ya. Iya, sekarang bisa sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali. Seminggu sekali lah. Masya Allah, Maksimal. Jadi ya ini tadi tetap adanya terjalin silaturahim kan. Nah kalau misalkan apa ya kita balik lagi soal Naruto kan. Nah dari Naruto tadi itu gue nggak tahu nih kalau kayak Repi, Eko, Danang atau Tera masih ngikutin Naruto nggak? Jawabnya cukup iya sama enggak? Ya, saya nggak terlalu sih. Berarti yang masih ngikutin Repi sama Tera. Enggak. Tera enggak, berarti Repi nih. Wahyu masih ngikutin? Masih. Nah, berarti tahu nggak kalau Naruto katanya hari ini mati? Tahunya tuh pas ngeliat trending mas, karena belum ngeliat di ini lagi manga atau di Komik ya? Iya. Nah. Tapi kalau dari lu yakin nggak Naruto mati? Enggak lah, Kenapa alasannya? Borutonya belum kuat, belum bisa ngegantiin. Iya. Kalau Masih Wahyu, dibutuhin sosoknya. gimana? Ini sebagai tim analisa nih kan? Iya. Gimana nih? Iya sama orang anaknya masih kecil banget kayak Iya. misalnya remaja aja belum nyampe ini umur remaja jadi kayak kekuatannya itu belum keluar semua tapi kan Naruto udah mati ntar saya yang mati siapa Nah. udah gitu acuannya kan Naruto sama Sasuke Nah, kan kalau kita main kayak gitu nih,
kalau gue ya tadi kayak betul. Jadi gue ketika gue datang ke kantor tadi tiba-tiba gue duduk terus Wahyu, gue lagi pakai headset. Wahyu ngomong, Mas, Naruto belum Mas? Naruto mati. Hah? Naruto mati? Iya. Akhirnya kan gue buka Instagram ya. Ya gue buka Instagram dulu tuh gue cek. Oh iya nih anak teman-teman pada nge-share Naruto mati katanya gitu kan. Cuma gue akhirnya tadi si Noval sama Wahyu tuh ngeliat di YouTube nyari komik-komikannya gitu. Berpikir sama kayak enggak, kalau gue bukan berpikir tentang mereka kayak Boruto-nya masih kecil, tapi gue mikir gini, kalau konteksnya Boruto masih kecil, Naruto kan dari awal dia masih kecil, iya kan, tapi ketika dia mendapatkan kekuatan nggak langsung pas udah besar kan, nah bisa jadi Boruto kayak gitu, cuma kalau gue bilang terpendam gitu. Iya, gue bilang kenapa gue biasa aja Naruto mati. Kan belum ketahuan Naruto mati atau enggak. Dia cuma bilang kalau misalkan pakai kekuatan ini dia bisa dia mati gitu kan. Nah, makanya gue bilang ya udah lihat aja dulu. Bahkan dia pas sholat gue bilang yuk. Gue bilang mau Nopal jadi imam kan. Gue bilang udah Pal sekalian ya Pal, ntar doain Naruto biar bisa menang. siapa tahu penulisnya kan bisa berubah pikiran gitu kan nggak tahu kayak gitu. Ya setidaknya mungkin dia lecet atau kayak Rock Lee waktu itu kan dia sekarat kayak gitu sampai berapa episode dia nggak main kan nggak ada yang tahu kayak gitu ya. Orang yang pas pertama aja yang Otsutsuki baru turun aja kan dia kan perang lagi tuh Konoha. Itu Naruto kan melindungi satu Konoha tuh. Yang terluka ya tangannya doang kan. Nah, itu masih bisa hidup. Nah, iya. Walaupun udah pakai kekuatan terakhir. Makanya gue bilang kayak begitu. Nah mungkin kalau gue sedikit mengambil hikmah dari Naruto, tetap apa ya, sebenarnya kalau merekomendasikan, gue tidak terlalu merekomendasikan, tapi segala sesuatu sebenarnya ada yang bisa diambil hikmahnya. Apa kayak gue bilang tadi, gue sama teman-teman gue di sini kumpul tuh udah lama banget. Gue pribadi sama teman-teman, makanya kan gue bilang Naruto ketika gue nggak bermain cocok logi enggak, tapi ketika gue ngeliat diri gue pribadi sama teman-teman juga ngerasain kan, ketika dulu kita main bareng nih kan, sama nih awalnya ibaratnya kalau nonton Naruto kayak Naruto kecil nih, ya kan, nah, tadi sebutin, ayo ada Kiba, ada Kankuro segala macam gitu kan, terus tiba-tiba gua hilang gitu kan, teman-teman masih ngumpul kan, bener kan? Nah teman-teman masih ngumpul nih, terus pas ngumpul tiba-tiba gua datang lagi, mungkin kalau gua bahasanya gini, ketika di Shippuden, gua datang ke rumah Depok. Terus saat itu gue udah dewasa, kayak gitu kan. Akhirnya gue nyari kesibukan sendiri tapi nggak main sama teman-teman. Paling ya kalau ketemu cuma teman-teman kayak Mas, kayak gue cuma sapa Ter gitu doang kan, nggak ada kayak ngobrol kalau macam nggak ada. Mungkin di situ kan kita udah sama-sama beranjak dewasa, tapi teman-teman nih bagusnya silaturahim tetap terjaga gitu kan. Dan ketika bisa ada di sini, jadi ini kita lagi ada di office-nya Kasmira. Nah, kita lagi di office-nya Kasmira dan masya Allah, jadi gua sama teman-teman tuh ada Rio, ada Mas Rio, ada Farhan lagi bikin perusahaan lah, insya Allah bakal jadi perusahaan. Nah kemarin yang sempat pertama ngeceknya Wahyu duluan yuk, ngecek Wahyu sama Tera tuh. Cuma gua kepikiran karena Tera kan udah menikah nih, terus gua taunya emang Tera belum ada kerjaan. Terus Wahyu gua taunya memang ibunya sempat cerita intinya Wahyu udah lulus, cuma belum ada kerjaan juga nih. Padahal kalau dibilang pekerjaan ya sebenarnya gue pribadi dulu mungkin ketika lulus gue nyari kerjaan, tapi ketika udah gue tahu posisi untuk bekerja tuh nggak seperti apa yang gue bayangkan. Gue pengen nge-up diri gue lagi lah kayak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ini lagi proses berjalan. Terus gue nyari teman nih. Memang untuk saat ini sih gue bilang nih lebih ke teman-teman itu sebagai volunteer. Tapi masya Allahnya kinerjanya masya Allah lah gue bilang. Dan tetap dari kayak gue, Mas Rio, Farhan semua berupaya. Insya Allah Kasmira bakal besar. Udah aja proyek-proyekan planning-planningnya ya sama-sama insya Allah juga bakal besar. Dan gue bilang sama teman-teman untuk saat ini paling kita dari tim Kasmira bisa ngasih teman-teman sekian gitu kan, tapi ada beberapa objek, beberapa subjek yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya apa? Kalian bisa tetap kumpul di sini. Itu satu. Kedua, silaturahim kalian. Ketiga, mungkin kan kayak kalau di luar nih teman-teman kantornya yang nongkrong, rokok, minum gitu kan. Terus jelek-jeleknya bahkan sampai yang yang kurang baik lah, ada kutipnya kayak gitu kan. Cuma di sini insya Allah kita sama-sama ngejaga gitu loh, sama-sama ngejaga dan memang tadi tujuannya silaturahim. Dan masya Allahnya, gue ingat gue kayaknya pernah dulu sih gue sempat berpesan aja ke diri gue pengen bermanfaat untuk orang-orang di lingkungan gue. Jadi ketika gue masih tinggal di Depok sama orang tua gue pernah berpikir, gue pernah
apa ya, pokoknya minta lah, gue kepikiran doang gitu. Karena apa? Karena yang gue ngerasainnya mungkin kan kalau gue, Anwar, Doni sama Rijal sama-sama barengan nih kan, pantaran dewasanya. Nah terus pecah kan, tapi ketika sama kalian kan gue masih main kan. Nah kayak wah sayang nih kalau misalkan emang harus gue pergi, tapi memang gue pengen coba nge-scale up diri gue sendiri, gue pengen naik level sendiri gitu, saat itu kan gitu. Nah sampai akhirnya ya gue udah ngerasain segala macem, terus sekarang ada di sini. Nah gue kepikiran coba deh gue ajak teman-teman yang memang dulu sering bareng, gue ajak kesini, dan alhamdulillah sekarang teman-teman jadi gabung di Kasmira, masya Allah. Nah apa hikmah yang bisa diambil? Gue bilang gini, hikmah yang bisa diambil adalah ucapan. Jadi gue selalu berpesan sama teman-teman, berucaplah sesuatu kata-kata yang baik gitu. Jadi ucapan itu adalah doa. Nah sebaik-baiknya ucapan kan ada doa tuh. Jadi baik-baiknya udah nyebut aja apapun itu. Kayak makanya tadi gue bilang insya Allah Kasmira bakal besar. Kasmira udah ada planning targetnya begini. Dan gue nggak pernah mengiming-imingi teman-teman udah di Kasmira aja buat nanti kalian begini enggak. Tapi gue cuma justru minta doa sama temen kan. Gue minta doain Kasmira seperti ini. Kalau misalkan emang ini, gue insya Allah gue gak bakal lupain kalian kayak gitu. Gue bakal ya, tujuan gue utama yang tadi gue bilang, gue pengen ngajak orang-orang di sekitar gue buat naiknya bareng-bareng kayak gitu. Jadi kayak Wahyu pun cerita, saya pengen S2 mas begini. Oh ya udah monggo, nantinya Wahyu mau S2 terus mau nyari kerja di perusahaan lain, ya silakan. Gue nggak pernah melarang, kayak teras segala macam, repis, gue nggak. Cuma yang gue bilang tadi, tetaplah berucap yang baik, tetaplah berpikir yang baik, tetaplah berprasangka baik sama Allah, karena Allah seperti apa yang kalian prasangka. Nah dari situ juga mungkin kayak gue tetap berpesan sama teman-teman semua, semoga silaturahmi tetap terjaga. Terus ya kan kalian udah berusaha sama dewasa lah, ya udah nggak ada lah, insya Allah udah nggak ada bakal ribut-ributan kayak tadi tuh Danang ya kan. Kayaknya kasusnya Danang mulu nih. Nggak apa-apa. Danang sama Oji gara-gara PS ya kan, Danang sama Repi gitu kan. Udah sama-sama dewasa ya, insya Allah udah bisa berpikir dewasa. Gimana sih kalau cara menyelesaikan masalah dengan cara orang-orang dewasa, jadi nggak perlu lagi ada ambek-ambekan gitu. Dan gue yakin, makanya tadi kan gue tanya lu sayang nggak sama teman-teman, pasti sayang. Kayak gue, karena ucapan saya itu nggak cuma karena kalian ke orang tua, nggak, kalian ke kayak Tera, Eko, ke istri kalian enggak, tapi sayang itu tetap boleh disampaikan sayang kepada teman-teman kalian. Kenapa? Karena kalian sama-sama saudara seiman. Nah saudara seiman itu kan udah sepantasnya saling mengingatkan pada kebaikan ya. Kalian mau kan sama-sama surga bareng-bareng kan gitu kan. Nah makanya ya pesan gue tadi, tetap jaga silaturahim, tetap bisa berpikir positif, bisa sama-sama inovatif, kreatif, dan selalu cari yang terbaik. Yang terbaiknya itu apa? Sesuatu yang bisa kalian ambil hikmahnya dan bisa kalian cari tahu ini tuh benar sesuai dengan syariat atau enggak gitu. Jadi kalau ngeliat dari yang cerita di awal, kita ngebahas tentang Naruto, terus main PS gimana, mainnya kayak gimana gitu kan. Jadi gue ngajak tuh biar teman-teman keinget flashback zaman dulu kita nih, kan sama-sama gak ada yang mikir kan. Makanya kayak tadi kita kayak gue bilang kan, pasti Tera nggak kepikiran juga dulu gue mau nikah. Eko gitu tiba-tiba malah kayak Tera sama Eko berarti nikah duluan dibanding gue kan. Kayak gitu, makanya ntar kayak Wahyu, Revi, Danang pun bakal nikah, pasti udah harus bisa nge-up levelnya lagi untuk berpikir lebih dewasa kayak gitu. Nah dari gue mungkin cukup ya kan. Jadi gue pengen minta dia teman-teman berikan ucapan terbaik, singkat aja. Jadi pesan buat teman-teman yang mungkin dari kecil sehingga besar harus sama-sama level up. Jadi level up tuh nggak cuma di game, di dunia nyata kayak gitu juga. Bukan equip yang di up, tapi adab, akhlak, dan ilmu yang harus di up, kan? Nah, siapa nih yang mau duluan nih? Revi dulu kan? Oke. Tembaknya. Ya, gue kasih 10 detik, harus bisa memberikan terbaik ya. Buat itu nih. Apa nih? Iya, pesan aja buat teman-teman. Buat teman apa buat kita? Berarti buat kalian semua lagi. Buat kalian semua. Oh, Yakuza. Apa tuh ya pesan? Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Masya Allah, cakep. Nah, ayo. Kalau gua dari kecil udah gede. Apa tuh? Gitu. Maksudnya badan boleh gede, ingatan harus dijaga yang dulu. Jadi kita nggak lupa ya. Nggak lupa masa Tetap lalunya. down to earth. Iya. Benar kan? Masya Allah. Eko gimana kok? Kalau dari saya sih
intinya tetap solid, saling jaga komunikasi, Siap. sama saling memahami lah Wih, satu sama lainnya. Jadi nggak cuma orang yang pas pacaran doang yang saling memahami. Jadi memahami tuh kalau lagi nggak bisa, oh nggak apa-apa. Jadi Iya. nggak harus bisa gitu. Ya, karena udah punya prioritas masing-masing ya. Iya benar. Nah, kalau Danang gimana, Nang? Saya Bagus, cakep. Oke. saya ingin kabar silaturahmi bersama gitu. Masya Allah, siap. Karena gimana, Nang? Kapan ada waktu? Enggak ya? Harus ada waktu ngeluangin baik buat keluarga, temen, ataupun ya kayak kerjaan kayak gini tetap harus ada waktunya. Terjaga berarti ya? Iya, terjaga. Masya Allah. Jadi teman-teman kan sudah mendengar semua tuh, kayak dari Repi, Wahyu, Eko, Danang, dan Era. Tapi yang terbaik Danang sih. Iya. Itu closing statementnya paling mantep, silaturahmi terjaga. Iya. Yang lain tidak apa-apanya. Level Danang dong top. level up Danang. Oke, akhir kata gua undur diri, teman-teman juga pamit, tetap doakan kami semoga silaturahim yang bisa terjaga. Terus tetap sama-sama saling mendoakan, semoga Kasmira bisa maju terus ya kan. Pasti, amin. Kasmira bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, orang-orang di sekitar, dan semoga kita semua sehat. Satu lagi, semoga kita nggak cuma bertetangga di dunia, Iya. tapi bisa juga bertetangga di surga. Amin. Kurang lebihnya gue mohon maaf, teman-teman maaf jika ada sesuatu kata-kata yang disampaikan dari gue atau dari teman-teman pribadi itu ada yang salah, kami mohon maaf. Tapi jika ada yang benar, semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti di surga.